Jadi kalau Anda mengakui bahwa kitab-kitab sebelumnya udah dipalsukan, sama aja Anda menuduh Allah itu kecolongan oleh iblis. Artinya Anda menuduh Allahmu sendiri itu. Itu sudah jelas. Firman Allah gagal ketika datang kepada Adam. Adam, jangan engkau makan buah. Ketika kamu makan buah itu, hari itu juga kamu akan mati. Itu firman Allah kepada Adam. Dibatalkan oleh iblis. Apa kata iblis kepada Adam? Adam, kamu jangan percaya. Yang benar adalah ketika kamu makan buah ilmu pengetahuan, maka kamu akan kekal di taman ini. Gagal kan firman Allah? Kemudian ketika datang firman Allah kepada Nabi Musa, Musa katakan kepada Bani Israel, aku adalah aku yang berfirman kepadamu. Ya, Bani Israel, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu esa. Tapi dibatalkan oleh umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa katakan, salah. Tuhan yang benar itu adalah patung lembu dari emas. Batal kan firman Allah yang datang kepada Musa? Batal. Firman Allah datang kepada Yesus. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu esa. Ya kan? Bani Israel, orang Kristen membatalkan firman Allah yang datang kepada Yesus. Dan kata apa? Jika engkau berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Benar kan? Maka firman Allah yang datang kepada Adam, yang datang kepada Musa, yang datang kepada Yesus dibatalkan oleh kaum kafir, baik dari golongan-golongan iblis maupun dari golongan kafir. Dibatalkan oleh mereka. Iblis dan kafir kerjasama untuk membatalkan firman Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memfirmankan, meluruskan segala ajarannya yang dibengkokkan oleh iblis dan orang Kristen dalam kitab Tanak dan juga kitabnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Maka lahirlah Al-Quranul Karim sebagai kalamullah, sebagai firman Allah yang tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun. Jadi kamu harus paham itu. Al-Quran diwahyukan untuk meluruskan seluruh ajaran Tuhan yang dibatalkan, yang dibengkokkan, yang dicurangkan oleh iblis dan juga orang-orang Kristen. Pahami itu. Itu bukan gagal, tapi pelanggaran atas hukum Allah. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ada undang-undang yang mengatakan barang siapa mencuri akan dihukum maksimal 5 tahun, dan ternyata pencuri-pencuri itu masuk penjara, terus Anda pikir undang-undang itu gagal? Inilah tabiat orang-orang yang menyembah keinginan-keinginan Paulus. Lagi-lagi Anda menuduh saya, menuduh Allah. Saya hanya menerangkan apa yang ada di dalam kitab Anda yang Anda bajak dari Bani Israel. Benar enggak? Perkataan Allah kepada Adam dibatalkan oleh iblis. Anda mengatakan benar atau Anda mengatakan salah? Tentu Anda kalau masih ada sifat kewarasan dalam otak kamu, pasti kamu mengatakan betul, dibatalkan oleh iblis. Buktinya Adam makan buah ilmu pengetahuan. Iya kan? Sementara perintah Allah jelas kepada Nabi Adam. Adam, jangan engkau makan, jangan kau mendekati, apalagi makan buah ilmu pengetahuan. Itu adalah firman Allah. Apakah Allah itu maha lemah? Sekarang Anda jawab sendiri, karena itu yang tertera di dalam kitab saudara. Iblis berhasil memperdaya Adam sehingga kalamullah yang datang kepada Adam batal, tidak dijalankan oleh Adam dengan sepenuhnya. Nah, kenapa kemudian Allah yang ingin kamu persalahkan? Dengan manusia tidak taat kepada firman-Nya, kenapa Allah yang kamu persalahkan? Dengan manusia merubah firman Allah, kenapa Allah yang kau permasalahkan? Bukankah firman itu adalah tulisan ketika dia sudah menjadi firman lapsi? Bukankah ketika Yesus menyampaikan sebuah firman dari Allah itu sudah berbentuk sebuah tulisan, sudah berbentuk sebuah pengajaran? Ketika berbentuk sebuah pengajaran, apakah manusia tidak mampu untuk merubahnya? Mampu manusia itu untuk merubahnya. Tetapi kenapa kamu katakan Allah yang tidak mampu untuk menjaga firman-Nya? Inilah kesalahan kamu. Terbukti. Sekarang gini, analisanya sederhana sekali. Kapan Nabi Musa itu hidup? Kapan Torah itu difirmankan kepada Nabi Musa? Torah yang difirmankan kepada Nabi Musa, apakah dihafalkan? Tidak. Lantas kemudian, kalau tidak dihafalkan berarti dituliskan. Apa medan untuk menuliskan firman Allah yang ada pada Nabi Musa? Loh batu. Mana loh batu itu sekarang? Apakah loh batu itu masih ada? Nggak ada. Terus kemana tulisan itu? Nggak tahu. Oh, sudah dituliskan di kertas
kertas. Kertas apa yang ada pada masa Musa? Oh bukan pada masa Musa. Lalu kapan? Itu setelah satu Masehi abad pertama. Nah, dari masa Musa beribu tahun sampai kepada masa Nabi Isa abad pertama, itu ditulis lobah itu, kemudian dipindahkan kemana sampai kepada pengarang kitab yang ada dalam kitab yang diimani oleh orang Kristen. Sementara menurut penelitian, Torah yang paling tertua yang diklaim sebagai Torah itu ditemukan 800 tahun yang lalu. Nah, dari 800 tahun yang lalu menuju kepada masa Musa, Torah itu dituliskan di mana? Nggak ada yang tahu. Di lembaran-lembaran. Lembaran mana? Kertas apa? Kulit apa yang bisa bertahan sampai ribuan tahun? Nggak ada. Berarti tulisan yang ada pada Nabi Musa itu bukan lagi tulisan yang ada pada kau sekarang. Apalagi yang kamu hanya terjemahan saja. Itu yang perlu kamu pahami. Al-Quran beda dong. Al-Quran disampaikan dengan budaya hafalan. Begitu Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat, sahabat menghafal, bukan menulis. Ketika hafalan ini disampaikan kepada tabi'in menghafal, kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Kepada tabi'in menyampaikan lagi kepada murid-muridnya, sampai kepada para penghafal yang hidup di zaman ini. Luar biasa bukan? Jadi kamu tidak bisa mengatakan Tuhan itu karena firman-Nya dirubah oleh manusia.